Suara takbir bertaluh-taluh mengumandangkan asma Allah Azza wa Jalla. Seluruh umat Islam di seluruh dunia hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Meski di tengah pandemi COVID-19, ditambah PPKM darurat, tak menghalangi masyarakat khususnya umat Islam mengucap syukur. Rasa syukur itu dirasakan oleh pasangan Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian. Meski di masa paceklik, keduanya masih diberi rezeki lebih untuk membeli hewan kurban. Beberapa hari sebelum Lebaran Idul Adha, dua sejoli ini menyambangi lokasi penjual hewan kurban. Di tempat itu pula, keduanya memilih hewan mana yang bakal ia kurbankan di tahun ini. Assalamualaikum pemirsa Gospot, jumpa lagi sama saya Irma Darmawangsa. Saya Irfan Sebastian. Dan ini ada sahabat saya Mbak Nanda. Kita mau cari hewan kurban. Ya. Nah biasanya tuh Irma kalau beli hewan kurban dekat rumah, daerah Jakarta Pusat sono no. Tapi saya direkomendasikan oleh sahabat saya belinya katanya di sini aja, di daerah Jakarta Timur. Iya, ini masih banyak yang belum laku. Aku untuk sapi Bali itu udah keluar semua, udah laku semua. Waduh, berarti kamu cari sapi yang lain. Ada tinggal sapi limosin yang 4 ini. Waduh, Tinggal yang 35 juta. tabungan saya kurang cukup. Jadi sapi satu, kambing satu, gitu ya. Pemirsa Gospot, ikutin terus nih. Kita mau pilih nih. Yang 4 ini yang belum laku, yang mana yang kita pilih? Karena katanya kalau mau beli hewan kurban nggak boleh sembarangan, harus yang benar-benar sehat. Betul. Kita mau cek dari matanya sampai buntutnya. Mulus. Pokoknya nggak boleh. Nggak ada cacat, kayak kakinya cacat atau pincang atau gimana? Kaki atau pincang Oh. atau kaki tinggal 3 gitu ya. Jadi berdirinya tegak. Waduh. Oh, suara kita ngaruh ya, suara. Kepala aja nih. Suara ngaruh. Suara harus nyaring. Oh. Ayo Ustaz. Yang ini ya. Nah, itu. Pemirsa, katanya ini nih yang bagus, yang mantap. Kata dari segi posturnya aja bagus ya. Berisi, padat, dan sehat. Berarti kasih tahu nih sama yang punya, kamu tagging yang mana tuh? Ya. Yang Bang Jidan. yang mana? Baik. Kita mau kayaknya yang ini nih Bang Jidan nih. Setelah melihat-lihat, akhirnya Irfan dan Irma memilih sapi limosin untuk dikurbankan. Nah alhamdulillah pemirsa Gospot, setelah pencarian yang lumayan, karena kan ini kan ya kita harus hati-hati ya. Benar. Harus waspada. Maksudnya bukan waspada apa, jangan sampai nanti kita niat berkurban tapi salah-salah karena nggak berkurban itu ngerti. ada syarat-syaratnya hewan yang bisa dikurban gitu. Iya, Jadi nggak buat sembarangan gitu. Nah setelah pencarian dari sekian hewan yang belum terjual dan mau kita beli, inilah yang sudah kita dapatkan. Tada! Sapi limuzin, ini dia nih. Kalau aku sih alhamdulillah setiap tahun ya. Dari semenjak udah bisa nyari duit sendiri. Jadi bukan udah jadi artis, tapi udah semenjak bisa nyari duit sendiri. Nah itu aku udah mulai tuh belajar cari beli hewan kurban dengan uang sendiri. Biarpun waktu itu ya penghasilan aku masih nggak terlalu besar lah, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita belajar untuk berbagi, sedekah. Tak hanya Irma, salah satu pemain sinetron tukang ojek pengkolan, Henry Chan pun sama. Tapi menariknya, jika tahun-tahun sebelumnya membeli hewan kurban kambing, kali ini ia membeli sapi. Sebenarnya kalau dari berapa tahun terakhir kan memang guenya baru banget kurban dari hasil gue sendiri gitu kan. Terus kalau gua ya karena mungkin selera gua jadi gue pilihnya kambing kan gitu. Jadi pilih aja. Nah cuman kebetulan kan udah 2 tahun lalu tuh kan udah kambing 2 kali, mau sekali nyoba sapi gitu kan. Pengen lihat sapi juga, pengen tahu juga, soalnya kan dari yang saya lihat juga berapa ini sapi kan jenis-jenisnya beda-beda banget tuh. Ada yang warnanya hitam coklat,
Gue sih lebih paham dari warnanya ya, warnanya kan beda-beda. Kalau kambing kan paling cuman 2 doang tuh, hitam putih sama coklat. 3 ya, sama coklat itu doang. Kalau sapi itu kan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang apa. Nah, ada yang belang juga. Ini agak stres nih. Oh, pantas matanya berkaca-kaca dari tadi. Sedih dia. Baru datang ini. Jadi dia lagi sedih. Cewek apa cowok Pak ini? Jantan semua. Kan kalau yang dikurban pasti jantan. Dia lagi sedih. Matanya berkaca-kaca. Tapi gue juga kadang suka ngeliatin gitu loh. Kalau H-2, H-1 tuh hewan-hewan yang sapi, kambing kalau dibawa di truk pickup tuh pasti dia kayak matanya ada item-itemnya gitu, kayak nangis gitu. Emang bener nggak sih Pak? Gitu ya? Enggak, biasa aja kalau saya mah. Habis kelihatannya kayak gitu, ya kan? Nah kalau misalkan merawat kayak seperti itu Konsentrat itu Makanan khusus dia. khusus dia. Oh iya. Sapi. Berani sih kalau megang mah. Halo. Lucu banget nih. Dia jadi banyak belajar hal-hal baru ya, dan ya kayaknya ada beberapa hal yang harus kayak gue jadi nih ngomong sama keluarga dulu buat sapi deh coba tahun ini gitu ya. Habis kayaknya selain lebih banyak, lebih besar juga, berbaginya bisa lebih banyak gitu kan ketimbang kambing gitu kan, karena kan pasti sapi ukurannya lebih besar, dagingnya lebih banyak, jadi yang bisa dibagi-bagi juga lebih banyak kan gitu. Dan mungkin karena bisa sampai 7 orang, jadi ya lebih asik aja kalau misalnya berkurban bersama keluarga gitu kan, ya lebih kalau gue sih ngerasa lebih asik aja gitu, lebih enak gitu. Oke, jadi ini sekarang gue mau lanjut lihat dulu sambil lihat lagi apa nanti ya, lihat lagi sapi-sapinya, kira-kira mudah-mudahan ada yang cocok dan pas, insya Allah jadi bisa berkurban tahun ini, kurbannya sapi. Jika Henry, Irma, dan Irfan masih bisa membeli hewan kurban, lain halnya dengan Calvin Dores, putra almarhum musisi Dedi Dores. Pria yang diketahui bekerja sebagai ojek online ini tengah dirundung musibah. Sang bunda hingga kini masih terbaring di rumah sakit, sudah hampir 1 minggu tak bisa pulang lantaran terganjal administrasi yang begitu besar. Karena tak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit, dengan sangat terpaksa, Calvin akhirnya melelang gitar sejarah milik sang ayah. Ia berharap uang hasil lelang gitar tersebut bisa melunasi biaya rumah sakit ibunda tercinta. Pertamanya kan saya kena COVID dulu, pertamanya 1 bulan saya kena terpapar virus. Terus gak lama saya pulang, mama udah mulai depresi karena cemas kan dengan saya. Mama juga komplikasi juga kan sebelumnya Mbak. Dia punya penyakit komplikasi, terus depresi berat juga. Nah, mama dari situ langsung drop, takut mungkin ya. Terus saya juga ngeliat pucet, jadi keringet dingin. Saya bilang ke rumah sakit RS, harapan kita aja yuk mah gitu. Akhirnya saya ke sana, dia bilang nggak enak, nggak bisa napas. Wah, saya pikir corona nih, saya pikir gitu kan tadinya. Nanti pas nyampe di harapan kita, di swab, terus negatif akhirnya. Negatif, cuma mama itu serangan jantung kata dokter. Dari situ saya nggak pikir panjang, yaudah coba dicek dulu aja di EKG apa segala macam. Nah, dari situ disuruh rawat inap pertama, rawat inap, tapi dia nggak menganjurkan di rumah sakit situ, dirujuk ke rumah sakit Diagram Cilandak. Nah, akhirnya kita oper tuh ke mama ke sana. Sampai sana ada beberapa yang di cover BPJS memang, tapi yang nggak di cover itu yang besar menurut saya. Ada lagi begini, semua orang, bukan saya pribadi ya Mbak, tetangga-tetangga saya deh, nggak usah jauh-jauh. Saya kan
tinggal di pemukiman yang tahu lah kampung gini kan, yang notabene kebanyakan orang-orang susah. Memang di samping samping itu juga kan adanya pandemi ini, PPKM itu kerjaan-kerjaan seperti orang-orang seperti saya begini kan susah untuk mencari, jangankan buat beli obat, buat makan aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Situ akhirnya saya coba bicara ke mama, kalau saya lelang gimana mah gitar. Udah deh, nggak apa-apa lah, saya masih ada satu lagi kan, saya megang 2 gitar papa. Satu gitar lagi masih ada, nggak apa-apa, yang satu aja deh coba dilelang lah, saya bilang gitu. Dan itu pun saya akhirnya mama nyetujui, ya udah nggak apa-apa coba dilelang, karena baru masuk aja kita store dulu satu store uang tuh 4,5 juta Mbak. Ya, sejatinya hati kecil Kelvin tak rela jika gitar peninggalan almarhum ayahnya itu dilelang. Tapi apa mau dikata, tak ada jalan lain selain melelang gitar peninggalan almarhum Dedi Dores. Lantas, benarkah hingga saat ini gitar tersebut belum laku dijual? Kalau nawar ada, cuman kalau tinggal keseriusan belum ya Mbak, baru nanya aja. Kalau tertinggi sih baru 37 tertinggi. Jualnya segitu karena kan saya lihat dari harga store, ya dari harganya juga itu barang rare pertama. Terus kedua, itu gitarnya juga punya almarhum papa, makanya kenapa bisa harganya mahal. Kecuali kalau itu punya saya, tuh baru nggak ada harganya mungkin Mbak.